Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dia Putri Saraswati dari kelas 11 TJKT 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan khotbah Jumat dengan tema sedekah tidak akan membuat hidupmu menjadi resah. Berikut video penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ala yaumiddin, amma ba'du. Saya abadallahi usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi wa la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh keridhaan-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa menegakkan agama Allah di muka bumi ini hingga akhir zaman. Dalam kesempatan ini, khatib juga mewasiatkan untuk diri sendiri dan juga jamaah semuanya agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, mengawali khutbah Jumat kali ini, khatib akan menyampaikan sebuah hadis yang memiliki makna dalam bagi kehidupan manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Setiap jiwa diwajibkan bersedekah setiap hari, setiap matahari terbit. Maka berbuat adil di antara dua orang adalah sedekah, dan memilih seekor binatang untuk dipilih, maka itu adalah sedekah. Menghiasinya adalah sedekah, dan menyingkirkan duri dari jalan merupakan sedekah. Mengucapkan perkataan baik adalah sedekah, dan setiap langkah menuju sholat juga adalah sedekah. Hadis riwayat Ahmad. Hadis di atas berbicara urgensi sedekah dalam kehidupan orang muslim, bahwa sedekah adalah bagian tak terpisahkan dari keberhasilan manusia, baik sebagai hamba maupun sebagai khalifah. Sedekah memiliki makna yang sangat luas. Setiap orang dalam keadaan apa saja dapat melakukannya. Sedekah tidak dibatasi dalam bentuk materi yang hanya orang-orang mampu yang bisa melakukannya. Orang-orang yang tidak mampu pun bisa bersedekah dengan perbuatan baik kepada manusia. Hadis di atas menjelaskan bahwa ucapan yang menyejukkan hati atau memberi senyum simpatik pada orang lain juga merupakan sebuah sedekah. Tidak dipersoalkan sedekah itu banyak ataupun sedikit, berupa materi ataupun bukan, tapi yang penting ialah hasrat dan niat yang suci untuk mengukir jasa baik dalam hidup ini. Begitulah Islam mendidik manusia dengan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ajaran tentang sedekah dalam Islam mengisyaratkan betapa luasnya lapangan amal kebajikan, di mana setiap orang yang dapat berpartisipasi di dalamnya. Sedekah merupakan sumber kebajikan yang berfungsi sebagai hubungan sesama manusia berlandaskan rasa empati, kasih sayang, dan persaudaraan. Memberi adalah sumber kebahagiaan, dan seorang muslim akan merasa bahagia jika dapat membahagiakan orang lain dengan apa yang ada pada dirinya.
Disitulah nilai hidup yang sejati bagi seorang muslim. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bertakwa dan mengajak kepada kebajikan serta melarang kepada kemungkaran dan menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Tabrani. Dalam Al-Quran dinyatakan balasan kebajikan tiada lain ialah kebajikan pula. Kebajikan yang dilakukan manusia dalam hidup ini seringkali dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keikhlasannya. Kalaupun tidak semuanya diperoleh balasan di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan balasan yang sempurna di akhirat. Barang siapa yang datang dengan membawa suatu kebajikan, maka baginya pahala 10 kali lipat. Barang siapa datang dengan membawa suatu kejahatan, maka tiada ia dibalasi lebih dari kejahatan yang sama. Dunia takkan dizolimi sedikit pun. Quran Surat Al-An'am ayat 160. Seorang muslim yang baik adalah yang mampu dan bisa menjadi pembuka kebajikan dimanapun ia berada. Karena kebajikan adalah pintu menuju surga. Hal ini telah diingatkan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Hendaklah kalian berlaku jujur karena kejujuran akan menghantarkan kepada kebajikan dan kebajikan akan menghantarkan kepada surga. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ada sebuah ilustrasi yang sangat indah yang digambarkan oleh Nabi SAW terkait dengan urgensi kebajikan sebagai penjaga dari panasnya api neraka. Beliau bersabda, "Ittaqun nara walau bisikko tamratin fa in lam tajidu fa bikalimatin tayyibah." Takutlah kalian dengan siksa neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Maka apabila kalian tidak menemukannya, cukuplah dengan perkataan yang baik. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengungkapkan kelebihan amal jariah di antara seluruh jenis kebajikan dalam Islam, yaitu pahalanya tetap mengalir walaupun orang yang melakukannya telah meninggal dunia. Sabda Rasulullah SAW, "Idza mata banu Adam taqala ala lahum illa min salasin sadaqatin jariyah aw ilm tuntaqu bihi aw waladin salihin yaulahu." Apabila meninggal anak Adam, maka terputuslah amal kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang didoakan atau yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Suatu hal yang penting untuk direnungkan bahwa Islam memberi prioritas terhadap amal jariah, yaitu amal kebajikan yang memberi manfaat lebih lama dan lebih luas dalam konteks kehidupan duniawi. Semua amal jariah memang berkaitan dengan kehidupan sosial dan kemanusiaan. Akan tetapi, kenapa sebagian besar umat Islam saat ini tertinggal dibanding umat lain di bidang kemajuan sosial, ekonomi, dan teknologi? Penyebabnya antara lain karena umat Islam kurang memberi perhatian kepada amal jariah. Umat Islam di abad kejayaan masa lalu bisa tampil memimpin berhadapan dunia karena ditopang oleh akidah yang kokoh dan amal jariah yang luas. Mengakhiri khutbah Jumat yang pertama kali ini, sungguh tepat kita renungkan ungkapan Ali Syariati, pemikir Muslim asal Iran, dalam bukunya Humanisme Antara Islam dan Mazhab Barat. Seorang yang saleh tak akan dibiarkan sendiri oleh kehidupan. Kehidupan akan menggerakkannya dan zaman akan mencatat seluruh amal baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minatil ahya minhum wa amwati innaka sami'un qaribun musibu dawati. Rabbana la tu'akhidhna in ajima aw taqna rabbana wa la tahmil alaina isran kama halamtahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih telah mendengarkan penyampaian saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya pamit undur diri, saya Diah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi